Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh yes, Hai Sobat Pengoper, yang kami cintai dan yang kami banggakan, kembali lagi dengan Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Yeay! Kita hari ini kedatangan tamu yang spesial. Bentar dulu, sebelum ngenalin tamu, ini pesahabat Pengoper, kita ada host baru nih. Dika. Untuk menemani Mbak Yesi, para pengoper yang setia nih pasti udah gak asing sama Mbak Yesi ini. Biar tidak sendirian ya. Di depan kita ada dua adiaksa muda nih, masih fresh, Siapa tuh? Energik banget ganteng, kayaknya cantik. kelihatannya. Betul, energik. Coba kita langsung perkenalkan diri. Boleh. Monggo, Dari yang silakan. ganteng dulu apa yang cantik dulu nih? Sama aja ganteng sama cantik. Oh, sweet. Gimana? Dari yang ganteng dulu boleh kayaknya. Oke, Udah boleh. gak sabar soalnya dari tadi memperkenalkan dirinya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Resya. Oke. Saya asal saker dari Kejaksaan Negeri Bangka di Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya dari siswa kelas 2 PPJ 81 gelombang 2. Oh, halo Jonathan. Halo, Dari Jonathan. Bangka Belitung. Dari Bangka. Sungai? Iya, di kotanya Kota Sungai Liat. Sungai Liat. Yang cantik sekarang ini. Tapi bentar, namanya Jonathan tadi kita panggil Jo? Dipanggilnya Jo aja. Jo, itu kan keren ya. Jo, Jonathan, Jo. Oke, selanjutnya kita oper nih. Oper yang cantik. Ini. Monggo. Perkenalkan, nama saya Siti Laurianti Imran, biasa dipanggil Lauri. Saya asal dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang. Siap. Kita tapi asli domisili dari Padang. Padang. Oke, panggilannya Lauri. Lauri. Jadi ini sekelas ya? Iya, sekelas. Kalau tadi Jonathan domisilinya di Kalau saya pribadi domisili di Jakarta. Jakarta, tapi penempatan di Bangka. Penempatan di Bangka. Siap. Karena siap ditempatkan di mana saja berarti ya. Siap. Iya. Terbaik emang. Betul. Kita penasaran nih. Jadi kan ini kalau kita lihat di apa nih? Di bahu pundak ini PPPJ. Apa tuh? PPPJ. Siap. Izin menjawab. Ini adalah pangkat siswa di sini. Ini adalah PPPJ, Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Oke. Terus LXXI ini adalah 81 gelombangnya gelombang 2. Jadi ini pangkat siswa, kami sedang mengikuti pendidikan pelatihan pembentukan jaksa. Oke, peserta pendidikan, pelatihan dan pembentukan jaksa yang ada di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Ini sekarang udah berapa lama? Kebetulan kami sudah melaksanakan diklat itu selama 3 bulan 1 minggu. Dari total rencananya Totalnya itu 4 bulan. 4 bulan. Sesuai jadwal itu Sesuai 4 jadwal, bulan 4 bulan. ya, sampai nanti selesainya gimana? Apa itu kalau udah selesai? Oh, Pelantikan yaitu menjadi Ajun Jaksa Madya meraih pangkat jaksa itu sendiri. Oke, 4 bulan ya perjalanannya panjang ya. Kalau ini kan sudah pendidikan, berarti sebelumnya harus masuk kejaksaan dulu atau bisa langsung pendidikan Gimana begitu? tuh? Gimana ceritanya? Siap. Kami pada awalnya harus mengikuti seleksi aparatur sipil negara di jalannya adalah PNS. Lalu kemudian setelah melewati berbagai macam rangkaian seleksi, kemudian kami menjadi calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil. Lalu kemudian selama 1 tahun kami melewati yang namanya TAK atau Teknis Administrasi Kejaksaan. Lalu dilanjutkan dengan latihan dasar, yaitu prajab atau prajabatan. Lalu kemudian setelah 1 tahun tersebut kita diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Setelah jadi PNS, lalu kemudian langkah berikutnya kami menunggu panggilan untuk tes kesehatan dan mengikuti PPPJ. Jadi statusnya harus PNS dulu. Iya. Siap. Tadi proses seleksinya tahun berapa itu? Siap. Kami mengikuti seleksi untuk CPNS itu di tahun 2022. Ya, kami ketemu 2022, tapi mulai dari 2021 sudah mulai seleksi administrasi sampai kepada seleksi akhir. Oke. Berarti Lauri sama Jo itu adalah udah PNS. Yes. Statusnya PNS. Statusnya udah PNS, Berarti ya. harus PNS dulu baru PNS boleh dulu ikut ya? PPJ begitu. Benar. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung PPJ gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Oke, kalau gitu. Mau nanya nih ke gimana tuh, Lauri. Neng? Kan tadi kalau dibilang kan kita nggak bisa nih ujuk-ujuk aja. PPJ itu
harus PNS dulu. Tadi katanya dibilang kan mereka daftar formasi calon jaksa. Calon jaksa, lulus tes SKD, SKB, terus ada TAK, Latsar, terus akhirnya PPPJ. Nah, PPPJ ini sendiri kalian ada seleksinya lagi nggak sih atau tes lagi? Apa sih syaratnya selain PNS tadi? Oh, itu ada tes kesehatan. Kesehatan untuk masuk ke PPJ itu biasanya yang paling penting itu kesehatan, karena selain kita secara akademik, di mana pas PPJ itu juga secara fisik. Oke. Iya, karena keseharian itu kan pembelajaran itu dari pagi sampai malam, dan itu ada PBB-nya juga, di mana itu memang membutuhkan fisik yang mumpuni. Oke. Jadi banyak tahapannya nih dari awal. Nah, buat teman-teman pengoper yang ada di rumah, jadi PPPJ itu bukan sekolah kedinasan. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk daftar PPPJ gitu, nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, banyak yang harus dilalui dulu. Intinya jadi CPNS dulu, jadi PNS, terus nanti PPPJ, seperti itu ya. Sesuai penjelasannya tadi berarti PPPJ diklat ke Kejaksaan yang dimana itu harus dari berapa berarti? ke 81. Ke 81. Berarti ada 3 kali berarti tadi diklatkan. Pertama TAK, ke habis itu Latsar, baru PPPJ sekarang ini. Oke. Kalau sekarang kan kalian posisinya lagi di Kejari Tangsel. Nah, itu agenda apa kalian bisa sampai di Kejari Tangsel ini? Ya, izin menjawab. Kami di sini sedang mengikuti pendidikan pelatihan pembentukan jaksa, dan salah satu mata pembelajarannya adalah PKL atau praktik kerja lapangan, dan sebuah kehormatan dan juga kebanggaan buat kami kelas 2 untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar PKL-nya di Kejari Tangerang Selatan. Oke, tepuk tangan dulu mungkin boleh buat Tangerang Selatan. Ada teman-teman Berarti ini masih rangkaian PPPJ berarti ya. PPPJ, karena katanya tadi 3 bulan. Sudah 3 bulan 10 hari. Iya. Nah, masih ada 20 hari lagi kurang lebih sebulan kurang untuk menyelesaikan pendidikan. Salah satu rangkaiannya PKL ini berarti. PKL-nya di sini. Siap, kami dijadwalkan untuk mengikuti PKL ini adalah 4 hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi mungkin dari tanggal 4 kemarin, 5, 6, dan 7 sampai besok. Oke. Apa aja tuh agendanya? Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu? Jadi PKL ini kan 4 hari. 4 hari itu diagendakan untuk pengaplikasian ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama PPPJ. Kemarin hari Senin dan Selasa itu adalah di bidang pidana umum, dan sekarang itu di bidang pidana khusus, dan besok itu di bidang datun dan intel. Datun dan intel. Mempelajari bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Berarti pengaplikasian hasil dari pembelajaran di Badiklat begitu ya? Udah 3 bulan lebih kan. Oke. Sebelum jadi jaksa sesungguhnya berarti. Yes. Itu kalau bahasanya tuh kalau sobat-sobat pengoper PKL magang lah ya. Magang. Jadi jaksa magang berarti. Jaksa ini. magang lah ya. Jaksa magang bisa dibilang lah jaksa ya. magang. Kita kulik sedikit boleh nggak kehidupan kalian kesehariannya selama di Badiklat itu seperti apa? Kayaknya menarik nih. Karena saya lihat juga ada warna-warni di dadanya, di sini tali ini. Mungkin boleh dijelaskan, diceritakan buat teman-teman pengoper yang bilang. Oke, mungkin buat A Day in My Life saya jelasin nanti buat yang ininya Lori mungkin. Oke. Jadi mungkin rutinitas kami selaku seorang siswa itu, pertama bangun itu rata-rata kami jam 5 sampai jam setengah 6 pagi. Lalu kemudian kami mulai untuk baris itu ngumpul menuju ke ruang makan jam 6.15. Lalu kemudian lanjutkan dengan sarapan pagi bersama-sama, dan kemudian setelah itu laksanakan apel pagi. Lalu pembelajaran mulai biasa dari setengah 8 sampai jam 5 sore. Lalu setelah itu kembali ke asrama untuk melakukan untuk isoma, istirahat, sholat, dan juga makan. Itu mulai lagi jam 6.15, lalu kemudian 6.15 sore, lalu kemudian kami makan malam, dan dilanjutkan lagi untuk dengan apel malam penutupnya, seperti itu. Padat ya. Masih hidup kalian sekarang ya? Masih sehat masih berarti ya? ganteng, masih cantik, berarti bisa. Mereka kuat Berarti menjalani. pantas memang untuk dilantik jadi jaksa ini. Yes, kita tinggal mendoakan beberapa detik-detik terakhir. Iya. Mereka
pendidikan. Kalau Lori sendiri gimana kesehariannya? Kurang lebih sama atau gimana? Kalau untuk keseharian pasti semua bakal sama karena apapun yang dikerjakan bersama. Perempuan juga sama ya, baris Iya, berbaris, apel gitu. Iya, benar-benar sama. Bisa. Tapi ada waktu untuk Oh iya, persiapan. mungkin bangunnya lebih awal, kalau saya jam 4 seperti ya. Kalau perempuan harus lebih pagi. Oh iya, Tasya. Bosen gak sih? 4 bulan itu. Gak apa-apa, kita santai aja, slow aja. Maaf ya. Maaf ya Pak Kapus, apa kabar? Pak kapan? Jadi sebenarnya stres apa enggak, pastinya secara manusiawi itu akan stres. Tapi memang pendidikan dan pelatihan ini juga memberikan kita tekanan dan juga tingkatan stres yang tinggi. Tapi di situ kita belajar untuk bagaimana memanage stres kita, manajemen stres, memanage waktu dan juga perasaan serta pikiran. Karena yang membuat stres itu bukan soal kegiatannya, tapi rutinitas yang kita jalani dan kita hanya di situ terus, nggak bisa kemana-mana. Untuk untuk overcome itu, untuk mengatasi itu, Lori biasanya ngapain hal yang dilakuin untuk mengatasi kesetresan dalam apa ya? Ya dalam setiap hari kegiatan yang seperti setiap itu kan, hari sama. seperti itu? Kalau saya pribadi sih alhamdulillah dapat teman-teman yang baik-baik ya. Paling kami sharing aja. Terus kalau IB ya makan IB di luar. apa maksudnya? IB itu izin berlibur. Oh, izin berlibur. Iya benar. Izin Ada. berlibur. Oh, jadi ada liburnya. Kapan? Ada. Itu biasanya sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu. Oh, nggak bisa tiap hari. Nggak bisa. Pulang aja malamnya. Gak boleh. Itu sih paling yang bikin fresh lagi setelah IB atau habis sharing sama teman-teman. Berarti emang bener-bener gak bisa keluar ya dari asrama itu kalau bukan IB. Ya, paling itu ada hari besuk. Kalau kami pas PPJ itu hari Selasa, Kamis dan hari libur. Oh, ada jadwalnya. Ada jadwal tapi besuknya. Jadi jam-jamnya family juga dari luar diatur. bisa datang ke Badiklat untuk membesuk gitu. Disiplin namun juga tetap Ya. menjunjung tinggi kemanusiaan, Kemanusiaan, ya. benar. Tidak ada kekerasan juga kan di sana Tidak, dan tidak. lain-lain. Ya, udah terlihat. Ini malah tambah ganteng sama cantik. Iya. Epi emang ini gimana? Kalau rambut emang harus kayak gitu. Harus kayak gitu apa gimana? Ya baik, izin menjelaskan dengan terkait penampilan kami, karena kami di sini sedang mengikuti pendidikan pelatihan pembentukan jaksa. Dalam perkaban juga itu diatur, perkaban itu peraturan kepala badan diklat nomor 378, bahwasanya laki-laki itu harus rambutnya itu botak 0 cm. Oke. Lontos. Lontos. Lontos tidak boleh, ada kumis, jenggot dan lainnya tidak boleh. Perempuan Itu. ada diatur juga di perkaban? Benar ada. Kalau perempuan itu harus di atas kerah baju. Oh, di Jadi atas tidak boleh kerah menutupi baju. pangkat. Oh, iya pantas itu di atas kerah baju. Biasanya potongnya setiap berapa jam sekali berarti? Nggak sih, nggak sampai tiap jam ya. Cuma biasanya kami 3 hari sekali atau 3 juga 2 hari sekali. sekali, tergantung juga dengan gimana pertumbuhan rambutnya. Kalau Mbak Lori sendiri? Kalau yang perempuan itu biasanya sekali 2 minggu pas IB. Oh, pas Atau IB. kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang rambutnya sudah melebihi kerah, itu kita panggil tukang potong rambut aja ke Badiklat. Oh, bisa Dan begitu. dikoordinasikan dengan Matgalin dan pelatih di sana. Dengan penyelenggara di Benar, sana. iya, diinfokan tetap. Sangat menarik sekali ya pengalaman mereka 3 bulan 10 hari. Ini kita penasaran. Jo, ini apa nih? Tali-tali, mungkin boleh dijelasin. Pramuka kah? Apakah? Ini kita nggak. Saya dulu gitu. tali-tali pramuka sih. Iya. benar. Gimana? Baik, izin menjelaskan, kami di pendidikan pelatihan pembentukan jaksa ini namanya adalah talikur. Dan di talikur itu ada 3 jenis tali dengan berbagai macam warna. Yang pertama ada yang 1 kali putaran, itu yang memakai itu adalah danton, komandan peleton harian, itu berganti-ganti. Lalu yang kedua adalah ketua kelas. Nah, ini yang ketua kelas itu warnanya biru putih. Lalu untuk yang danton itu adalah biru hijau, seperti warna caterpillar Danton gitu. tuh komandan Peleton. Untuk kami bergerak dari dalam satu ruangan ke ruangan lainnya, karena kami harus baris PBB. Jadi dia adalah komandan peleton kami yang pertama. Lalu yang kedua ada yang 2 kali putaran seperti kami ini. Ini yang memakai itu ada kepala divisi dan juga sekretaris umum dan juga bendahara umum. Ada 3 yang memakai itu. Nah, ini kebetulan kalau yang warna biru hitam adalah warna kepala divisi. Lalu yang di sini yang dipakai saudari Lori adalah sekretaris umum dan juga bendahara umum. Seperti itu. Dan juga ada lagi yang 3 kali putaran, itu yang 1, 2, dan 3 baru turun ke bawah itu adalah ketua dan wakil ketua senat, serta di bawahnya Lori dan juga sekretaris umum dan juga bendahara umum itu ada
bendahara 1-2 dan sekretaris 1-2 warnanya dia polos hijau seperti itu. Oh, jadi mereka ini adalah pengurus senat, para pengurus senat. Kalau kita dulu di sekolah OSIS ya. OSISnya calon jaksa lah. OSISnya calon jaksa, simpelnya seperti itu. Masih Sobat sempet Pengapel. kegiatan selain belajar berarti kalian ya? Iya, masih ada kegiatan lain dong. Gimana cara bagi waktunya itu? Coba Lori. Apalagi apa tadi, sekretaris atau bendahara? Kalau kebetulan saya bendahara umum. Orang terkarya di angkatannya Iya berarti. benar. Ya, terkait dengan narik-narik uang kas. Ini ruang kas. Tuh kan, iya. Gimana cara bagi waktunya itu? Kalau ditanya cara bagi waktu itu sebenarnya biasanya kami rapatnya itu setelah pembelajaran, setelah makan malam. Itu biasanya jam 8 sampai jam 10. Kami rapat karena kami batas waktu di Badiklat itu jam 10 malam. Oh, ada Harus jam masuk malamnya. ke kamar Harus masuk istirahat ke kamar, harus begitu. sudah tidak ada yang berkeliaran lagi di lingkungan Badiklat. Nah, kalau untuk misalnya kalau ada rapat yang melebihi jam 10 itu biasanya wakil ketua senat atau Pak divisi Hupsis atau Kadif disiplin itu koordinasi dengan pelatih untuk menambah waktu sampai setengah 11 gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengganggu jam pembelajaran, cuman mengganggu jam istirahat. jam istirahat. Oke. Tapi itu adalah pengalaman Iya yang benar, pengalaman sekali seumur hidup ya. dan belajar untuk bertanggung jawab juga. Tadi kan kita sudah di PPPJ nih kalian ini berarti kan. Nah sebelum PPPJ kan tadi katanya ada seleksi CASN. Saat ini kan kawan-kawan kalian ini sedang proses. Nah, untuk menjadi kalian ini Iya. apa sih tips and triknya untuk bisa lolos sebagai calon jaksa, untuk formasi calon jaksa khususnya ya, karena kalian calon jaksa. Gimana, Lar? Kalau untuk formasi calon jaksa itu setelah kita melewati tes SKD itu kan setelah itu ada tes SKB. Ya. SKB itu kan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu adalah tes yang kalau sebagai calon jaksa itu di bidang hukum. Oke. Nah, jadi tesnya itu CAT lagi, tapi soalnya itu hanya berdasarkan ilmu hukum. Oke. Yang kedua itu tes kesehatan lagi, tes kesehatan, lalu psikotes. Psikotes itu biasanya di Kejati masing-masing. Setelah itu baru wawancara. Dalam setiap tahapan itu apa aja tips and triknya untuk bisa Sesuai pengalaman Iya, Lauri sama gimana Jo dulu, untuk gimana bisa- tips triknya? jadi kalian ini? Ini kan pasti yang nilainya melewati ambang batas. Iya, Nggak pasti. boleh. Gimana? Ya mungkin izin menjawab. Jadi kalau tips and triknya sebenarnya rumusannya di mana-mana sama aja ya. Kalau bagi kami adalah ya pasti persiapan, ya usaha dan juga doa itu sih. Jadi tiga itu. Terus ya kalau dalam ya bidang hukum ya kita review lagi, latihan soal lagi karena sebenarnya kalau kita sering latihan pasti kita bisa lah jawab soal itu. Yakin. Terus yang kedua pastinya juga jaga kesehatan fisik maupun juga mental karena itu kan kesehatan itu dites kembali kan karena ada psikotesnya juga, lalu juga ada buat kesehatan fisik, jadi ya olahraga, lalu juga pola hidup yang sehat juga, dan juga latihan untuk bisa punya confidence karena di wawancara kita kan di interview sama bos-bos sama orang-orang yang Oh, sama pimpinan-pimpinan. seperti itu. Tadi di Kejati gitu ya? Iya, Di benar. Kejaksaan Tinggi masing-masing. Di mana kita mendaftar. Yang tes itu Pakajatinya dan juga Wakajatinya gitu. Dan dari pusat juga. Oh, dari pusat juga. Oh iya. Kalau dulu Lori masih inget nggak siapa yang tes itu? Kalau saya kebetulan waktu itu Pak Kajati. Sumatera Barat. Pakajati berarti. Sumatera Barat. Iya. Kalau Jo? Kalau Jo? Siap, saya dari Kejaksaan Agung itu waktu itu Pak Mangikut Sinaga. Siap. Iya. Tuh, berarti emang benar-benar persiapannya harus matang kayak yang dibilang Jo sama Lauri. Jadi nggak cuman belajar, fisik juga, terus doa. Yang paling penting doa sama restu orang tua. Restu. Nah, itu. Nah, tadi kan PPPJ ini syaratnya sudah. Kalau sekarang kan sudah tinggal hitungan 20 hari lagi. Nah, apa sih sisa 20 hari lagi nih selain tadi kalian PKL, apalagi yang harus kalian selesaikan untuk bisa dilantik sebagai jaksa ini? Untuk syarat kelulusannya lah. Jadi sisa kegiatan kami 3 minggu ini, yang pertama yaitu adalah praktik simulasi persidangan di minggu depan dari perdata dan juga pidana. Lalu yang kemudian ada KKP atau itu adalah kerja kelompok perorangan kertas kerja perorangan itu sebagai dalam tanda kutip seperti skripsinya kami. Oh, skripsi. Ya,
untuk kami nanti persiapkan dan juga paparkan. Lalu yang berikutnya nanti ada lagi sertifikasi. Itu yang membedakan kami dengan di PPPJ sebelumnya. Sertifikasi nanti kami bisa memilih ada sebagai mediator, analis, dan juga yang lain-lainnya. Baru setelah itu terakhir ceramah. Ya. Terobosan dari Badiklat berarti ini. KKP sama sertifikasi simulasi sidang. Kalau KKP udah ada kepikiran apa yang mau kalian tulis atau ini? memang udah bikin? Apa udah sudah kelar? mulai? Bagaimana? Siap, belum. Oh, belum Masuk ke sana. Nah, belum kami masuk masih ke sana. menunggu dulu pembagian mentor dan juga nanti nunggu selesai Atau simulasi kalau sidang. sertifikasi kalian udah tahu mau milih sertifikasi apa apa mungkin? nih? Iya, nanti kita lihat. Jawaban aman nih ya. Berarti itu tadi ya KKP Praktek sama sidang. sertifikasi. Kalau simulasi persidangan udah? Belum. Oh, belum. Oh, jadi kayak jadi jaksa beneran nanti di simulasi itu seperti itu ya. Iya, jadi nanti ada yang kita akan dibagi peran, ada yang jadi hakimnya, ada yang jadi jaksanya, ada yang jadi Kayak moot PK-nya. court berarti di Moot court zaman atau kuliah. peradilan semu, iya. Peradilan semu di PPPJ berarti ini. Siap, betul. Terus buat Lauri sama Jo juga nih, kalian kan tadi udah mau, intinya PPPJ itu udah mau 4 bulan ya. Apa aja sih yang berubah nih dari diri kalian? Pastinya kan sebelumnya tuh jadi pribadi yang bebas dong di rumah sendiri, mau bangun, oke lah karena PNS kan bangun tetap pagi ya. Tapi kan beda nih, nggak ada PBB kan kalau misalkan biasa. Nah kalau ini mungkin boleh dijelaskan Lauri dulu. Kalau yang berubah ya jelas itu sangat berubah ya. Karena di PPPJ ini terutama dengan adanya PBB dan segala macam itu lebih melatih jiwa kekompakan dan solidaritas kalau menurut saya. Terutama kedisiplinan juga. Kedisiplinan karena apapun kita tertata di situ, mulai kita bangun, beraktivitas, istirahat dan juga untuk kegiatan PBB itu kan melatih kekompakan antara satu dengan yang lainnya. Kita kemana-mana tuh harus bareng-bareng. Terus kalau misalnya ada teman kita yang terlambat kita harus tungguin. Kalau misalnya terlambat nggak boleh ditinggal. Kalau terlambatnya lama banget kita bisa sama-sama dihukum gitu. Itu sih menurut aku, dan juga lebih ke attitude sih. Menurut aku PPJ kali ini tuh bukan hanya sekedar akademik ya yang ditonjolkan, tetapi para pimpinan itu lebih menonjolkan ke attitude, karakter. Karena dengan seiring berkembangnya teknologi dan informasi itu kan zaman semakin berubah ya. Jadi mau gak mau untuk adik-adik muda itu lebih ditanamkan attitude kalau di Badiklat menurut saya. Kalau untuk Jo gimana? Iya, mungkin kalau dari saya adalah yang pertama dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia itu menanamkan kepada kami soal adiaksa awareness. Adiaksa awareness itu ada 4 yang kami pelajari dan kami dapatkan, yaitu pertama intellectual quotient, spiritual quotient, emotional quotient, dan juga social cultural quotient. Jadi 4 hal ini. Jadi secara intelektual kami juga ditempa dalam melalui pembelajaran dan Widya Iswara maupun juga kesempatan kami bisa PKL. Secara emosional kami belajar bagaimana memanage dengan berbagai macam latar belakang orang yang berbeda-beda, dan itu pasti mungkin bahasa, kultur, budaya akan jadi obstacle, tapi gimana caranya memaintain emosional. Lalu yang ketiga secara spiritual, setiap agama itu diberikan juga kesempatan untuk mereka beribadah, dan secara social cultural kami juga belajar untuk bagaimana mengendalikan sosial dengan baik walaupun perbedaan budaya, kan kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, harus satu kesatuan. Gitu. Karena udah mau akhir proses PPPJ ini. Tadi kalian di Kejari Bangka dan di Padang Pariaman. Berarti nanti setelah dilantik jadi jaksa, penempatannya baru lagi? Iya benar. Nah, bisa nggak kalian milih penempatan gitu? Boleh nggak sih? Nah, kalau untuk memilih penempatan sebenarnya bisa, dan itu harus peringkat 1 sampai peringkat 10. Tapi kalau yang nggak dapat peringkat, kami tuh udah menandatangani tanda tangan bersedia ditempatkan di mana saja. Bersedia ditempatkan di mana saja. Seluruh Indonesia. Ngomong peringkat, gimana caranya untuk jadi bisa peringkat itu? Udah dikasih tahu kah sama penyelenggara di Badiklat atau gimana? Untuk menjadi peringkat, kami juga belum tahu pastinya seperti apa. Cuman kami itu memiliki beberapa komponen nilai. Jadi kami yang pertama adalah komponen nilainya dari akademis melalui pembelajaran yang sudah kami lalui. Lalu kedua kami juga ada nilai atau poin yang dimodalin dari awal. Nah ini kalau kita bisa mempertahankan poin ini, tidak ada pelanggaran baik ringan, sedang maupun berat, itu juga jadi komponen
komponen. Lalu yang ketiga, misalkan kita memiliki value yang dimana keaktifan ataupun ikut perlombaan dan juga di sisi-sisi lain yang sifatnya membantu sesama di dalam Badiklat, itu juga akan jadi poin plus di mata juga pimpinan seperti itu. Berarti dengan kata lain 10 besar ini tidak hanya pintar akademik saja. Iya benar. Siap. Tapi juga tadi banyak komponen-komponen nilai, attitude juga dinilai, terus juga Pemimpinan juga. kedisiplinan tadi. Kedisiplinan Nggak dia boleh poin. bikin ini ya, pelanggaran. Iya Nggak benar. boleh. Pelanggaran ya, nggak boleh bikin. Wow, berarti Kira-kira kalau kalian ranking, mau di mau mana? milih mana? Jo deh di mana Jo? Kan perkataan adalah doa. Iya benar. Iya. Ya, kita aminin. Kalau penempatan, kalau saya percaya Tuhan dengan aturan terbaik lah buat hidup saya gitu. Karena posisi sekarang pada saat ini masih berproses, saya hanya cuma mau nikmatin apa yang Tuhan kasih buat hidup saya sih saat ini. Jadi kalau untuk target seperti apa, nikmatin lah. Tuhan kasih Tuhan. Kirain tadi jawab, kirain kalau boleh ke Jackson aku. Sangat aman jawabannya. Sangat aman jawabannya. Kalau Lauri? Kalau saya disuruh boleh milih mungkin Tangsel kali ya. Soalnya bagus banget. Kenapa tuh? Jarak Tangsel. Karena kan kalau kita misalnya memilih, itu kan kita boleh di Jawa ya. Kalau misalnya kita nggak peringkat kan kita bersedia ditempatkannya di mana saja, tapi tidak boleh di Jawa, di luar Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya boleh memilih, tentunya memilihnya yang di dalam Pulau Jawa. Tangsel kayak, soal keren banget kantornya. Keren banget kantornya. Keren banget kantornya. Ini keren juga nih kameranya. Kalian kan tadi PKL udah 2 hari ya? Udah 2 hari. 2 hari ya terakhir. Hari ketiga Iya, ini. Hari ketiga. Gimana pendapat kalian tentang Kejari Tangsel ini sendiri? Ya. Secara bukan secara singkat ya, maksudnya selama 3 hari ini Kesan-pesan lah. kesan-pesannya gitu. Baik, kesan yang kami dapatkan di sini pertama sebuah kehormatan dan kebanggaan karena ini adalah destinasi satker untuk jalsa fungsional yang berprestasi biasanya di sini, dan kami punya kesempatan untuk bisa berdiskusi dan juga mendapatkan ilmu secara langsung dari orang-orang yang berprestasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pimpinan-pimpinannya pun juga sangat welcome dan juga hangat kepada kami siswa-siswa dan memperhatikan kami juga dengan baik. Dan yang ketiga pastinya fasilitas dan juga human capital atau sumber daya manusianya di sini sangat amat bagus sehingga kami bisa punya benchmark lah buat kedepannya supaya lebih baik seperti itu. Iya, terima kasih. Beneran gak nih? Depan kita aja nanti ngomong gitu. Sobat Pengoper udah denger ya katanya. Oke, kalau Lori Kalau gimana? Lori gimana Kalau nih? saya sih kurang persis sama-sama aja, cuman tampaknya di sini ketemu senior-senior yang oke-oke banget sih. Ketemu sama Tangsel yang bagus-bagus banget. Kita juga sangat berterima kasih loh atas kedatangannya teman-teman PPPJ Gelombang 2 angkatan 81 kelas 2 Jo dan juga Lori yang mewakili teman-temannya. Kita berterima kasih. Semoga nih kurang lebih 1 bulan kita marah. Kurang lebih 1 bulan lagi kalian akan menyelesaikan. Semoga apa tadi? Diberikan kelancaran dalam praktek sidang, KKP, Betul. sama ceramah pimpinan berarti Ceramah tadi kan? Iya benar. Ceramah pimpinan juga. Oke. Semoga lancar. Kami memberikan restu, bukan restu juga. Emang kita bukan restu. Intinya kan seperti yang dibilang tadi, tetap belajar, terus juga attitude, menjaga etika dengan baik, terus juga restu dari orang tua hingga kalian sekarang ada di sini kan. Jadi harapan kami juga, saya dan Dika berharap kalian 10 besar. Amin. 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 10 besar. Yang duduk di sini 10 besar. Amin. Amin. Terus bisa masuk Tangsel. Terus kita masuk operan lagi. Amin. Di sini posisinya. Di sini gantian. posisinya. Nah, itu tadi Sobat Pengoper. Kita episode kali ini ketemu sama Lori dan juga Jonathan, ya kan, anak-anak PPPJ dari Badiklat.
Diklat. Angkatan 81 Angkatan gelombang 81, 2, gelombang kelas 2. Sebentar lagi akan menjadi Ajun Jaksa Madya. Nah, itu dari kami dan semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sehat selalu. Sampai jumpa di operan selanjutnya, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. For you.